ada swadaya dari masyarakat. Apalagi kan ini sudah ada ini kan wisata apa, wisata Among Tani yang di dengan tengah sawah itu, Pak. ya yang di tengah Saya sawah. juga lihat situ tuh ada joglo, ada patung Ya. seperti itu. Saya kan Patung Dewi Sri. patung Ya, Dewi Sri itu Dewi ya. Sri. Nah, itu kan tuh maksudnya apa itu Pak itu, Pak? Atau ada apa tujuan ke mana atau seperti apa? Saya tidak tahu persis, itu kan programnya Dinas Pariwisata dalam rangka wisata Among Tani. Dan itu di joglo-joglo itu di wilayah-wilayah yang ada lahan tanah surjan. Lahan pertanian surjan, dan lahan pertanian surjan itu hanya ada di Kulon Progo, dan di Kulon Progo pun hanya di wilayah Kabupaten Pakualaman. Ya. Jadi yang sudah ada ini jangan digempur kemudian jadi lembaran saja lah. Mungkin bisa apa? Gimana? Lahan surjan itu seperti apa? Atau mungkin dari pemirsa yang menonton ini mungkin tidak tahu lahan surjan itu seperti apa atau gimana Pak? Ya gampangannya secara mudah itu ya ada duran, ada bawahan. Jadi ada yang untuk Wolowijo secara sayuran gitu. yang terus menerus, kemudian ada lahan untuk tanam Iya. padi, Untuk tanam padi. Kenapa dinamakan lahan surjan? Nah ini saya yang apa? Tapi ada sudah sebenarnya banyak tulisan-tulisan tentang surjan itu, bahkan sudah ada apa? Sudah ada penelitiannya. Jadi nanti bisa dianulah. Saya tidak mendalami khusus tentang itu. Yang jelas untuk ketahanan pangan dari karbohidrat, dari sayur mayurnya, Nah. buahnya itu sudah tercukupi dari lahan itu Lahan sendiri. itu, iya. Gitu. Ini yang penting itu sebenarnya. Iya. Ketahanan pangan kan, ketahanan Jadi itu pangan. potensi lagi tinggi. Betul. Tinggal memblow up-nya. Bagaimana caranya untuk bagaimana kita bisa action itu padahal Giripeni sebagai penyangga ibu kota kabupaten yang orang-orang Kota Wates mungkin mau tidak usah jauh-jauh tapi bisa merasakan suasana desa mungkin di Giripeni ya paling dekat gitu. Iya. Tinggal nyabrang kali langsung dapat Nah, Giripeni. kita punya sungai itu. Sungai Serang ya. Nah, Kenapa kemudian itu tidak kita manfaatkan? Iya kan? Wisata susur sungai. Tidak sekedar itu, tetapi juga air. Airnya Pak. Ya, Bagaimana, kan lahan kita itu kan sangat terbatas pada pengairan dari irigasi Kalibawang maupun Waduk Sermo. Kita punya itu. Kenapa kemudian itu kita tidak manfaatkan air sungai itu untuk mengairi lahan pertanian? Entah dengan bikin embung, kemudian airnya dinaikkan dan apa? Saya teknis saya tidak tahu ya. Tapi itu potensi yang luar biasa. Belum lagi kalau tadi itu misalnya wisata susur sungai kan. Itu nanti kan dikoneksikan dengan yang ada di Giripeni kan sangat bisa. Mau kita Giripeni itu kan dari Kalipapah sampai sini kan. Iya. Itu loh. Berbagai titik Iya, dari dijadikan apa bisa satu di berbagai paketan titik. wisata. Betul. Kok Darwis? Tidak ada dari dulu seperti itu. Luar biasa. Banyak sekali ya. Banyak potensi, betul. Banyak Banyak potensi. dataran persawahan ada, Pegunungan juga. ada. Katanya semua akan indah pada waktunya. Pak. Wah, rame Nah lagi. ini kan Kalau stepnya. tidak dimulai nggak akan indah. Kita akan bikin step-step. Ya, nggak akan Kembali ke indah. Panggung yang Ya. tadi saya juga masih tertarik dengan apa sebagai wakil sekretaris Dewan Dewan Budaya. Budaya. Menarik, Mam. Sastrawan. sebagai sekretaris sastrawan. Jadi fungsinya sudah tidak bisa diragukan lagi. Sering pentas bareng ya. Sekali-sekali. Sebagai sekretaris Dewan Kebudayaan apa yang telah dilakukan untuk Giripeni? Iya, saya kira pertanyaannya tidak harus apa yang sudah dilakukan untuk Giripeni. Ketika kemudian melakukan sesuatu hal untuk Kulon Progo, maka otomatis semua kalurahan akan masuk di dalamnya, tercakup di dalamnya. Dewan Kebudayaan itu kan tidak punya kewenangan secara operasional. Yang Jadi saya maksudnya adalah karena Pak Agung sebagai warga Giripeni, mungkinlah ada sebuah channel atau gimana yang bisa mengarahkan kelurahan Giripeni ke agar lebih cepat mendapatkan predikat sebagai desa budaya. Mungkin kiat-kiatnya atau gimana seperti itu. Jadi untuk menjadi desa budaya ini masih jauh terus terang. Iya, karena selama ini kan yang aktif di desa rintisan budaya itu kan baru Pedukan Bangsan. Sementara kan tadi di awal saya sampaikan
kalau bisa semua potensi yang ada di desa Giripeni ini muncul ya, bersama-sama ada kolaborasi gitu loh. Syukur-syukur ada pertunjukan khusus desa Giripeni. Sangat mungkin misalnya wayang sawah ini menjadi milik bersama warga Giripeni misalnya, atau bentuk lain misalnya apa misalnya. Kemudian yang kedua persoalan administratif. Persoalan administratif ini juga sangat porsinya tinggi lah untuk sampai ke desa budaya. Nah, pertanyaannya kan sudahkah persoalan-persoalan administratif ini diselesaikan? Ini yang saya kira dua hal ini yang menjadi PR di Giripeni untuk menjadi desa budaya. Salam Rejo saja yang potensi budayanya sudah luar biasa kayak begitu. Itu kemarin juga tidak masuk sebagai desa desa budaya gitu. Ya, Salam Rejo Sentolo. Itu ya karena ada beberapa persoalan yang kemudian menghambat mereka untuk menjadi desa budaya. Sementara Kaliagung bisa menjadi desa budaya. Ternyata secara administratif Kaliagung sangat tertib. Dan Giripeni masih di bawah dari. Iya, masih perlu perjuangan. Tapi bisa dimulai kok itu. Bisa dimulai. Pertama administrasi harus tertib. Kemudian yang kedua bagaimana para penggiat seni budaya di Giripeni itu bertemu bersama, kemudian bagaimana kita bisa berkolaborasi ketika ada penampilan, ketika ada lomba dan seterusnya. Bahwa kemudian sementara Mas Induk Bangsan sebagai pengampu utama oke, tetapi kemudian melibatkan penggiat di pedukuhan yang lain. Sehingga tidak menjadi selama ini kan yang mikirkan hanya yang ketiban campur saja kan, nah, itu belum yang lain. Makanya ini kan sebenarnya perlu, ya malah malu kalau kemudian kita sudah menjadi desa budaya tetapi yang memikirkan itu hanya sebagian kecil warga masyarakat. Ketika kita sudah menjadi desa budaya, maka ya bagaimana kita bisa melibatkan semua elemen masyarakat di kelurahan ini. Oh, sangat terbuka. Sebenarnya mau ada administratif diberesin, syukur-syukur kemudian ada dukungan RAPBK. Karena bagaimanapun juga ketika tidak ada dukungan dari RAPBK dianggap pemerintah kelurahan tidak kan. Nah, kayak ya cara kasarnya seperti itu. RAPBK itu harus bisa ada ruangnya lah untuk semua yang ada di. Betul. Makanya sebenarnya kalau tidak ada COVID itu saya berharap yang kita pernah dua kali ya atau 3 kali yang fair itu Giripeni Fair, Giripeni Expo ya, itu bisa berjalan lagi. Kemudian di situ di panggung pertunjukannya itu bagaimana bisa menampilkan dari masing-masing pedukuhan. Kemudian dari situ kan embrio untuk mengumpulkan para pelaku seni budaya di Giripeni. Karena juga menjadi salah satu faktor mungkin mindset masyarakat itu masih ke arah pembangunan yang fisik. Apa ini menjadi 3 faktor juga. Nah, selama ini untuk penganggaran di RAPBK itu adalah untuk fisik. Persentasenya besar gitu. Yang masih banyak yang di fisik untuk kebudayaan mungkin ada belum tapi mengenal masa depan atau prospeknya gimana lagi ya. Iya, karena yang kelihatan memang yang fisik. Jadi masyarakat akan melihat keberhasilan suatu program bahkan seorang pemimpin itu dari keberhasilan pembangunan fisik itu. Karena itu yang kelihatan. Kalau yang pengembangan SDM itu kan sesuatu yang tidak kelihatan dan mungkin akan bisa dirasakan hasilnya itu berpuluh-puluh tahun yang akan datang, sehingga itu tidak menjadi prioritas. Tetapi saya sampaikan di wilayah-wilayah utara pegunungan itu terkait dengan kerukunan ya, itu mereka semuanya menganggarkan luar biasa betul itu mereka itu bukan pada persoalan nominalnya ya, tetapi kan keberpihakan mereka untuk memikirkan bahwa kerukunan itu menjadi sesuatu yang utama, dibuktikan dengan mereka menganggarkan di RAPBK. Ini luar biasa betul. Karena itu berpengaruh ya Pak untuk keberlanjutan pembangunan. Iya, betul. Itu mungkin kita menganggap
Neng Giripen ini persoalan kerukunan tidak ada persoalan, mungkin seperti itu. Tetapi kan sebenarnya bisa dilihat ketika Giripen ini nanti semakin banyak perumahan, Iya. sudah banyak ya. Itu kan jelas. Nah, ini menurut saya ini perlu ada peraturan kalurahan terkait keberadaan perumahan-perumahan itu. Bagaimana mereka bisa membaur dengan masyarakat lokal. Kalau tidak, itu nanti akan ada sekat antara masyarakat perumahan dengan masyarakat lokal. Ini apalagi nanti kemudian kabarnya di Kali Kepek kan ada perumahan elit kan. Kalau sudah seperti itu nanti keterbelahan masyarakat akan ada. Maka perlu ada perkal tentang bahwa misalnya masyarakat perumahan tetap harus membaur dengan masyarakat, kemudian mematuhi semua ketentuan-ketentuan di tingkat kalurahan, mengikuti proses yang ada di kalurahan dan seterusnya. Kemarin di salah satu TPS ketika pilihan lurah itu kan, yang kalau saya tidak salah ingat, di TPS yang ada perumahannya kan tingkat partisipasi pemilih kan sangat rendah. Ini nah saya khawatirnya itu. Saya khawatirnya mereka betul. Saya khawatirnya di situ. Maka perlu ada peraturan kalurahan yang ada hak dan kewajiban bagi para penghuni di perumahan. Ketika ya pepatah mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ini harus betul-betul diimplementasikan melalui perkal itu. Ini yo lar gawe perkal kaya ngono kuwi ya memang agak berat, tetapi bisa mengacu pada perda rumah kos kalau nggak salah. Di Kulon Progo ini kayaknya mau ada perda itu, tetapi kalau tidak itu di kota Jogja itu sudah ada perda tentang rumah kos. Sudah diterapkan. Ya persoalan diterapkan apa tidak, tetapi perdanya sudah ada. Artinya kemudian ketika terkait dengan perumahan mau membuat perkal, salah satu referensinya itu bisa mengambil di perda itu. Juga nanti ada rusunawa, itu kan semakin kompleks. Nah, betul. Di Giripeni. Kemudian persoalan yang lain di Giripeni persoalan sampah. Nah, kebetulan Sering mencuat di setiap saat. mencuat karena kami punya Giripeni punya TPS tapi belum bisa berjalan dengan yang diharapkan seperti itu. Dan Kemarin juga udah sudah ada BUMDes, mungkin sebentar lagi akan pengelolaannya dilimpahkan sama BUMDes untuk. jadi saya kan kebetulan menjadi kalau di bank sampah itu sebutannya bukan ketua dari dinas itu, tapi sebutannya direktur. Wah, direktur bank, ning bank sampah. Ajur wae. Itu direktur bank sampah Migunani. namanya Migunani. Ya, Migunani. Di sini, Basecampnya juga di sini. basecampnya di rumah ini. Kantornya Iya, di rumah. Meja direkturnya. Ya karangkur itu tadi direktur wong tanpa gaji tanpa. Jadi ini persoalan sampah ke depan di Giripeni akan semakin booming lah dengan tingginya tadi perumahan, kemudian kepadatan ya betul terkait dengan sampah. Nah itu mungkin saya tertarik lagi dengan bank sampahnya Mas Ageng sebagai direktur Migunani. Nah itu kan bank sampah di Migunani itu sendiri manfaatnya untuk masyarakat sekitar Dupanan sendiri bagaimana itu? Terus terang kami memang belum pernah melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke warga masyarakat, sehingga kemudian nasabah kami itu hanya baru sekitar 80-an, tetapi yang aktif ya baru sekitar 30 yang aktif. Dan tetapi berbeda dengan yang keliling-keliling itu, kami menampung sampah yang bisa didaur ulang seperti plastik, kertas, kemudian koran, dus, makanan, Botol-botol itu. botol-botol, lah kayak begitu. Kalau sampah rumah tangga kami memang tidak. Pengurus sendiri pasang sendiri berapa orang pasang? Pengurusnya ada 11. Dan itu bisa mendapatkan penghasilan dari bank sampah itu atau hanya cukup kerja bakti untuk rumah sampah atau tetap ada income-nya?
Jadi untuk pengurus ya seperti halnya organisasi di tingkat masyarakat, tentu semuanya ikhlas. Jadi tidak mendapatkan honor, tidak mendapatkan gaji. Hanya nanti ketika di bulan ya di hari raya itu dari tabungan bank sampah itu kita ada ya hanya sekedar kue lebaran, hanya sekedar itu. Berarti tetap diisi oleh orang-orang yang peduli dengan ya sampah. betul ya. Alhamdulillah dari 11 itu setiap Ahad Pahing itu kan kami kumpulan termasuk nasabah datang membawa sampahnya itu 6-7 orang selalu hadir. Jadi bisa dihitung ya kan Mbak Yus. Apa? Di sekretaris sebagai ketua Sukarelawan Kebudayaan, terus direkturnya direktur Bank sampah, sastrawan malah banyak sekali ya perannya seorang Pak Agung Maburi. Aku malah ada pertanyaan, bingung nggak Pak membagi waktunya dan ini loh pikirannya PNS juga ya di itu yang tidak boleh ditinggalkan. Yang jelas ada untuk menghidupi. Itu bagaimana untuk membagi waktu banyak sekali kan Pak? Iya, kalau misalnya di bank sampah, di pertemuan-pertemuan di Dinas Lingkungan Hidup, itu biasanya saya delegasikan pada teman-teman. Silakan hadir, kecuali kalau ada hal-hal yang memang sangat krusial, baru saya sendiri yang hadir. Tapi kalau hanya rapat-rapat biasa, saya minta teman-teman yang hadir. Kemudian kalau di Muhammadiyah kan rata-rata malam kegiatannya. Misalnya di ranting Giripeni 3. Jadi di Giripeni ini untuk Muhammadiyah itu ada 3 ranting. Ranting Giripeni 1, Giripeni 2, dan Giripeni 3. Giripeni 1 itu Kulon Dalan. Giripeni 2 itu Jurang Jero Kali Kepek Gunung Gempal. Kemudian untuk yang Giripeni 3 Ngeraulan untuk Bangsan Tegalembut. Itu kebetulan saya ketua pimpinan ranting. Ranting. Saya juga dengar juga ketua lembaga PAUD. Ya, tapi kalau yang PAUD kan secara administratif sudah diselesaikan oleh para guru. Paling saya hanya tinggal tanda tangan saja. Ada peran untuk anak usia dini. Ya, itu kan sebenarnya dulu program Bank Dunia yang 3 tahun itu. Kemudian program itu sudah selesai. Waktu itu Pak Dukuhnya masih Pak Widuri ya. Itu kemudian saya matur ke Pak Widuri agar tokoh-tokoh masyarakat di Induk Bangsan dikumpulkan, karena waktu itu salah satu PAUD-nya yang program Bank Dunia kan di Induk Bangsan. Saya minta dikumpulkan. Kemudian saya bertanya, kira-kira ini dari Bank Dunia sudah selesai, ini PAUD-nya mau diteruskan dikelola sendiri oleh masyarakat enggak? Masyarakat sepakat dikelola. Ya sudah, kemudian kita kelola, dan alhamdulillah ada salah satu warga di sini yang sudah tidak bertempat tinggal di sini, buliknya istri, Bulik Warsih itu mewakafkan tanahnya untuk ya kalau nanti ya untuk pendidikan, kemudian saya tangkap, saya ajukan proposal ke Kementerian Pendidikan untuk membangun gedung baru. Alhamdulillah diberikan 100 juta apa ya kalau nggak salah, 100 juta. Kemudian kok bisa 100 juta bisa? Ya karena dikerjakan oleh masyarakat. Jadi para wali masyarakat itu kerja bakti untuk membangun itu, sehingga kemudian bisa wujud gedung PAUD itu. Saya tidak nangani secara harian, tidak. Semuanya saya serahkan ke tenaga pendidik. Mereka yang ngurusi itu, termasuk belanja BOP segala macam itu saya tidak ngurusi, karena saya tidak tahu kebutuhannya apa. Yang tahu kebutuhan harian mereka adalah para tenaga pendidik itu. Nah, saya mohon ini juga menjadi perhatian dari pemerintah kelurahan, bagaimana agar kemudian pendidikan anak usia dini ini mendapatkan porsi yang lebih besar, karena ini investasi kita di masa yang akan datang, tidak sekedar Giripeni,
tapi investasi bangsa di masa yang akan datang itu mulai dari pendidikan anak usia dini ini. Dan alhamdulillah tenaga pendidiknya itu beberapa sarjana di kami. Ada yang sarjana PAUD, kemudian ada yang sarjana sosial. Artinya secara keilmuan ini mereka mampu gitu. Nah, ini mohonlah nanti ada perhatian lebih dari pemerintah kelurahan, entah dalam bentuk tambahan honor, karena nek ndelok honornya itu per bulan kan ya mesake tenan itu. Ora layak itu kan. Membangun manusia, tapi di masyarakat disebut bu guru, pak guru, ya kan? Statusnya kan menjadi naik, status sosialnya itu akan menjadi naik. Tetapi saat jane yo anu rekoso tenanan gitu kan. Karena biaya ketika status sosial naik, biaya sosial akan naik kan. Nah, ini yang jadi persoalan. Sementara dari sisi income sebagai guru PAUD sangat-sangat minimalis. Seni mendidik anak PAUD itu nggak sembarangan.